Oke, ini saya terangin dikit ya Pak. Iya. Ini setelah saya periksa, sepertinya gejala kayak flu Singapura gitu Pak. Emang lagi musim ya sekarang gitu. ini ya. Nah, biasanya kalau flu Singapura ini kan disebabkan oleh virus ya. Nah, nanti di rumah saya anjurin anaknya itu yang pertama, punya abang atau adik di rumah? Adik ada. Ada ya. Yang pertama, rajin-rajin anaknya kalau lagi batuk itu cuci tangan. Ya, cuci tangan bukan cuma sekedar pakai air, tapi harus pakai sabun ya. Kemudian yang kedua, melakukan mungkin mamanya lebih sering kayak bersih-bersih rumah. Jadi kayak udah gitu ngepel, tapi kalau bisa yang mengandung anti kuman dan sejenisnya. Yang ketiga itu mungkin sering anaknya itu ya diajarin aja. Nanti kalau main atau habis batuk kalau bisa cuci tangan ya. Apalagi kalau lagi bermain sama adiknya. Usahakan setiap dia batuk atau ingus atau apa dan sejenisnya, rajin-rajin aja cuci tangan. Kemudian yang terakhir mungkin lebih banyak makan buah sama sayur. Karena virus itu kan dominan karena imunitas kita lagi turun, terpapar dengan virus yang serupa. Kemudian tubuh kita jadi kena. Nah, nanti di rumah kalau bisa anaknya lebih banyak kayak konsumsi sayur sama buah. Mungkin nanti saya tetap kasih kayak vitamin C dan sejenisnya untuk membantu imunitas dia. Dan anaknya juga perlu dijemur ya Pak. Oh, dijemur. Mungkin jemurnya cukup 30 menit, nggak usah lama-lama lah ya. Nanti hitam pula anaknya kan. Nah, kemudian ketika anaknya nanti tiba-tiba sulit makan itu dalam arti minum air putih aja dia harus butuh ekstra tenaga gitulah. Nah, di situ waktunya dia harus ke UGD. Jadi perlu dirawat inap. Tapi kalau masih di tahap itu tidak, ya mudah-mudahan sih saya kasih obat dia jauh lebih baik. Tapi ketika emang dia sampai susah banget nelan, intinya pola makannya udah kacau banget, sampai minum air putih juga susah. Di situ waktunya untuk dibawa ke rawat inap. Kenapa seperti itu? Mungkin sariawannya atau tenggorokannya itu bengkak dan sejenisnya. Kemudian Bapak perhatiin juga telapak tangannya. Kalau dia nanti semakin banyak bintik-bintiknya dan semakin berwarna merah, kemudian demamnya makin nggak terkontrol sama pola makan yang tadi itu, langsung bawa ke UGD juga nggak apa-apa. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Nanti ambil obat di sana, perbanyak minum air putih, nggak boleh minum air es. Ingat, terutama es krim. Boleh nggak? Ya, istirahat yang cukup. Oke? Ada lagi? Oke. Cukup? Oke, ambil obat di sana. Terima kasih ya dokter. Oke. Jadi flu Singapura ini merupakan infeksi menular yang disebabkan oleh enterovirus. Dan biasanya muncul ruam merah dan bintik-bintik terutama di telapak tangan, kaki, dan mulut. Makanya biasanya pasiennya sering sariawan, bahkan tenggorokannya bisa bengkak. Gejala ini juga disertai oleh demam dan nyeri tenggorokan. Kenapa dikatakan flu Singapura? Karena pada tahun 2000 penyakit ini banyak meningkat di Singapura. Makanya sering dikaitkan dengan flu Singapura atau terkenal dengan A71 atau virus A71. Nah, kemudian orang-orang yang seperti apa biasanya bisa terkena oleh flu Singapura ini? Yang pertama itu bayi dan anak kecil, terutama di usia 10 tahun. Kemudian anak sekolah atau tempat penitipan anak. Yang ketiga, anak yang sering tinggal di pantai asuhan. Gejala flu Singapura itu yang pertama itu ya demamnya. Tapi demamnya di sini tidak terlalu tinggi ya. Beda sama penyakit virus lainnya, terutama pada demam berdarah. Kemudian yang kedua, nafsu makan anak itu jadi berkurang. Mungkin yang pertama itu karena sakit tenggorokan ya. Jadi anaknya nggak mau sama sekali makan. Yang ketiga, lemas. Otomatis ya kalau anak demam kemudian tidak mau makan, ya akhirnya pasti lemas. Yang keempat ini gejala khasnya nih, muncul ruam berwarna merah dan bintik-bintik merah hanya di bagian tubuh, hanya di beberapa bagian tubuh. Contohnya di telapak tangan, di telapak kaki, sama di dalam mulut. Terus pengobatannya seperti apa? Biasanya penyakit flu Singapura ini dikenal juga sebagai penyakit kaki, tangan, dan mulut. Umumnya itu ringan ya, bisa sembuh sendiri. Dapat sembuh sekitar 7-10 hari. Oleh karena itu, cara mengobati flu Singapura ini umumnya adalah terapinya yang suportif aja. Misalnya pemberian obat panas, pemberian antipiretik, atau untuk menghilangkan gejala-gejala sariawannya. Dan perlu apabila anak sudah bisa melakukan kumur-kumur, ya boleh diberikan obat
obat-obat kumur. Dan yang paling penting adalah dehidrasi. Harus bisa mengatasi dehidrasi dengan memberikan air yang cukup. Kenapa gulanya? Berapa kilo? 2 kilo. Oke, bentar. Bapak kan baru periksa gula nih tanggal 16 bulan 4. Hasilnya emang tinggi kan? Tapi gini Pak, di puskesmas itu kita pelayanan SPM. Jadi SPM itu setiap penderita gula darah tinggi dan sejenisnya cukup periksa gulanya sekali sebulan. Jadi dari tanggal segitu ke tanggal bulan depan itu nanti bulan depannya itu baru kita periksa, dan selama itu wajib minum obat. Ya, Bapak kemarin periksanya tanggal 16 bulan 4. Nah, berarti nanti periksa berikutnya tanggal 16 bulan 5. Ya, jadi masih di bulan yang sama. Jadi Bapak nggak perlu periksa kecuali kalau emang gulanya itu emergensi yang tinggi sekali. Nah, Bapak kan gulanya masih standar ini ya, tinggi lah, tapi nggak tinggi-tinggi banget. Nah, cukup diperiksa gulanya sekali sebulan. Nanti tanggal 16 Bapak datang lagi, tapi wajib minum obat gula. Obat gula kemarin masih ada atau enggak? Tinggal dikit. Oke, nah minum penyakit gula itu bukan cuma sekedar minum obatnya aja, tapi harus diperbaikin pola makannya ya. Kurangin minum kopi yang manis, madu dan sejenisnya. Kemudian jangan stres, istirahat yang cukup, perbanyak-banyak minum. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan?